lagi di podcast Obsesi Obrolan Seputar Gizi bersama saya Wilna Asri dan narasumber kita yang paling cantik. Nah, narasumber kita ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mamuju. Betul Kak Nurul? Betul. Nah, selanjutnya kita persilakan ya narasumber kita untuk memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Silakan. Halo sahabat obsesi, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mamuju tingkat akhir. Oh ya, tingkat akhir ya Kak ya. Nah, apa kabar Kak Nurul? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke Kak, sebagai mahasiswa tingkat akhir nih Kak, apa saja sih kesibukan Kakak? Untuk akhir-akhir ini kesibukan saya yaitu mengurus berkas-berkas untuk menjadi salah satu syarat untuk mengikuti wisuda tahun ini. Contohnya seperti berkas bebas sangkutan, melengkapi segala buku-buku bimbingan seperti itu. Oh, jadi tinggal menyiapkan berkas-berkas untuk wisuda ya Kak ya. Saya dengar Kak Nurul ini dan beberapa temannya yang lain telah mengikuti ujian kompetensi ya Kak ya. Ya, sudah. Bagaimana tuh Kak hasil ujiannya? Untuk hasilnya sih alhamdulillah sudah kompeten. Alhamdulillah ya Kak ya. Kak Nurul, boleh tidak Kakak ceritakan sedikit bagaimana pengalaman Kakak telah mengikuti ujian kompetensi kemarin? Untuk hukumnya sih kemarin itu susah-susah gampang ya Kak. Tapi kan kita semua sudah melewati pada masa perkuliahan. Nah, soal-soalnya pun itu banyak dari pembelajaran yang telah kita dapat di bangku perkuliahan. Sebelumnya juga kan kita sudah melakukan tryout. Nah, soal-soal tersebut juga sudah banyak yang masuk ke dalam hukum tersebut. Oke sahabat, jadi itu ya, kita harus mempersiapkan diri kita dari awal untuk melakukan uji kompetensi tersebut. Nah, kalau boleh tahu, Kakak Nurul ini kan sudah menyelesaikan UKOM, otomatis telah menyelesaikan penelitiannya untuk tugas akhirnya. Kalau boleh tahu Kak, judul penelitian Kakak itu seperti apa? Kalau untuk judul penelitian saya itu gambaran pengetahuan, sikap dan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tahun 2024. Wah, jadi penelitiannya Kakak ini membahas tentang pemberian MPASI ya Kak? Ya. Sangat berkaitan ya sahabat dengan topik kita pada pagi hari ini. Jadi Kak Nurul, topik kita pada pagi hari ini yaitu pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan. Nah sebelumnya, saya mau tanya ke Kak Nurul, apa sih alasan Kak Nurul memilih judul penelitian tersebut? Saya memilih judul penelitian tersebut karena saya setelah survei tempat juga. Nah, di sana itu memiliki prevalensi stunting yang sangat tinggi. Prevalensinya itu mencapai 63,95%. Nah, untuk prevalensi stunting tersebut itu tergolong sangat tinggi yang telah ditetapkan oleh nasional. Yang ditetapkan oleh nasional itu sebesar 20% saja masalah pada suatu tempat yang akan dijadikan tempat penelitian. Nah, di sana itu prevalensinya itu tergolong sangat tinggi Kak, karena mencapai 63,95%. Sehingga saya sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana sih pengetahuan dan sikap ibu dalam pemberian MPASI. Apakah memang berpengaruh pada prevalensi stunting sehingga prevalensi stunting di sana itu tinggi. Wah, sangat bagus ya penelitian Kak Nurul ini, sangat menarik karena penelitian Kak Nurul ini membahas tentang pengaruh dari pengetahuan ibu tentang pemberian MPASI. Nah, Kak Nurul, sahabat obsesi pengen tahu apa sih itu MPASI? Boleh dijelaskan Kak? MPASI adalah segala makanan dan minuman yang diberikan selain ASI pada saat anak berusia 6-24 bulan. Karena pada usia tersebut produksi ASI ibu sudah mulai menurun sehingga tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan gizi anak tersebut. Oh, jadi MPASI itu adalah segala makanan dan minuman yang diberikan di umur 6-24 bulan ya Kak ya. Kenapa tidak dari 0 saja Kak? 0-24 bulan. Kenapa hanya dari 6 bulan?
karena pada saat anak berusia 0 sampai 6 bulan itu yang diberikan adalah ASI yang biasa disebut dengan ASI eksklusif, atau yang biasa kita dengar adalah yang diberikan hanya ASI saja. Karena pada saat anak berusia 0 bulan itu pencernaannya masih sangat sensitif, sehingga jika diberikan MPASI terlalu dini itu akan mengakibatkan anak rentan terkena penyakit infeksi, contohnya seperti penyakit diare, Kak. Oh, jadi harus 6 sampai 24 bulan ya Kak pemberian MPASI-nya, tidak boleh diberikan 0 sampai 6 bulan karena itu hanya diberikan ASI eksklusif. Nah, oke Kak, 0 sampai 6 bulan harus diberikan ASI eksklusif. Nah, bagaimana pandangan Kakak sebagai mahasiswa gizi terkait dengan tradisi dahulu yang memberikan madu, dengan mereka berpikir dengan memberikan madu tersebut akan menambah imun tubuh anak tersebut? Kalau menurut pandangan kami dari mahasiswa jurusan gizi nih Kak, karena sebenarnya itu tidak diperbolehkan, apalagi pada umur 0 sampai 6 bulan itu pencernaannya kan masih sangat sensitif jika diberikan madu itu, apalagi madu kan mengandung mikroba-mikroba yang dapat mengganggu pertumbuhan anak tersebut, Kak. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena kalau diberikan madu berarti itu bukan lagi ASI eksklusif namanya. Oh, jadi gitu ya Kak ya. Oke sahabat. Untuk tradisi dahulu yang memberikan madu saat bayinya lahir itu tidak diperbolehkan. Nah, menurut gizi sendiri, bayi 0 sampai 6 bulan itu harus diberikan ASI eksklusif. Nah, sedangkan kalau diberikan madu itu sudah bukan ASI eksklusif. Apalagi kan ASI eksklusif itu sangat diperlukan juga Kak untuk membantu pertumbuhannya. ASI eksklusif juga itu sangat baik untuk anak, apalagi pada saat 0 sampai 6 bulan itu adalah masa pertumbuhan yang sangat pesat juga Kak. Oke Kak, jadi 0 sampai 6 bulan itu diberikan ASI eksklusif, sedangkan 6 sampai 24 bulan itu diberikan MPASI. Nah, untuk 2 tahun ke atas itu diberikan apa Kak? Kenapa tidak diberikan MPASI saja Kak? Sampai 5 tahun itu? Sebenarnya masih diberikan MPASI Kak, cuman penyebutannya bukan MPASI lagi, tapi sudah disebut dengan makanan keluarga atau makanan biasa. Karena seperti kepanjangannya MPASI adalah makanan pendamping ASI, sedangkan ASI itu diberikan pada sampai usia 2 tahun saja. Jadi penyebutannya itu sudah berbeda, namun masih tetap harus diberikan makanan. Oh, jadi gitu ya Kak ya. MPASI diberikan 6 sampai 24 bulan. Nah, bayinya tetap diberikan makanan, namun penamanya sudah beda, sudah makanan keluarga atau makanan biasa. Makanan biasa jika sudah di atas 2 tahun. 2 tahun. Oke Kak. Nah, untuk memberikan MPASI ini kepada anak 6 sampai 24 bulan ini, apakah ada syarat yang harus kita perhatikan? Ya, ada 4 syarat menurut WHO ya. Ada 4 syarat. Yang pertama itu tepat waktu. Kemudian yang kedua adekuat. Adekuat itu artinya mengandung sumber energi seperti makanan pokok. Contohnya itu seperti beras, jagung, umbi-umbian. Kemudian juga mengandung sumber protein hewani, protein nabati. Hewani itu seperti daging, ikan. Kemudian itu sumber protein nabati contohnya seperti tahu tempe. Adapun sumber selanjutnya yaitu vitamin dan mineral yang bisa didapatkan dari buah dan sayur, Kak. Kemudian syarat yang ketiga adalah aman. Syarat yang keempat adalah responsive feeding, yang artinya itu adalah memperhatikan sinyal rasa lapar dan rasa kenyang anak tersebut. Oke, jadi ada 4 syarat ya Kak ya, harus kita perhatikan dalam memberikan MPASI. Nah, syarat kedua ini yang saya penasaran Kak, yang adekuat. Nah, kita harus memberikan makanan yang lengkap kepada anak, baik itu sumber energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, dari keempat ini Kak, apakah ada kandungan gizi tertentu yang sangat menunjang untuk pertumbuhan anak di usia 6-24 tahun itu Kak? Oke, dari yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan adekuat itu mengandung energi, protein, lemak, dan vitamin dan mineral. Nah, dari yang saya sebutkan tadi itu, yang paling penting terkandung dalam MPASI itu adalah mengandung sumber protein, karena protein itu sangat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Oh, jadi kandungan gizi protein itu sangat penting ya Kak dalam ya? MPASI.
Oke, nah sumber protein itu apa banyak ya kak ya yang bisa kita temui di Iya. kehidupan sehari-hari kita. Ada telur, ikan, dan daging. Nah, berdasarkan dengan ketentuan ini kak, ketentuan tentang kandungan gizi. Nah, apakah ada ketentuan lain yang harus kita perhatikan dalam pemberian MPASI? Tentu saja ada ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberikan MPASI karena di setiap umur itu berbeda-beda pemberian makanannya. Contohnya pada saat anak berusia 6-8 bulan itu diberikan makanan lumat dengan frekuensi 2-3 kali makanan utama, 1-2 kali makanan selingan, tapi tetap diberikan ASI. Pada saat anak tersebut sudah berusia 9-11 bulan, bentuk makanannya itu sudah makanan lembek atau lunak. Dengan frekuensi pemberian makanan itu 3-4 kali dalam sehari, selingan 1-2 kali sehari, kemudian tetap diberikan ASI juga. Kemudian jika anak sudah berusia 12-24 bulan itu bentuk makanannya itu sudah mulai diperkenalkan makanan keluarga dengan frekuensi 3-4 kali dalam sehari, itu adalah makanan utama, kemudian 1-2 kali itu makanan selingan, tapi anak tersebut juga masih tetap diberikan ASI karena belum berusia di atas 2 tahun. Jadi gitu ya. Iya. Oke sahabat, jadi dalam memberikan MPASI itu ada ketentuannya. Ketentuannya itu juga secara bertahap. Ada yang sesuai dengan umurnya, dan dari sesuai umurnya ini, menurut umur ini perlu kita perhatikan teksturnya, frekuensinya. Jadi kita memang harus memperhatikan hal-hal tersebut dalam memberikan MPASI. Nah kak, sahabat ini penasaran bagaimana sih apa sih manfaat dari pemberian MPASI? Untuk manfaat pemberian MPASI itu sendiri yaitu adalah MPASI bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bayi karena pada saat umur bayi, seiring berjalannya umur anak itu juga kebutuhannya juga semakin meningkat, apalagi pada saat anak sudah berusia 6 bulan itu produksi ASI-nya kan ibu sudah mulai berkurang. Nah, untuk mendapatkan kebutuhan gizi yang lainnya itu ya diberikan MPASI karena MPASI itu juga salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan gizi anak tersebut. Oh, jadi gitu ya kak. Jadi manfaat dari pemberian MPASI ini sangat bermanfaat untuk menunjang status gizi. Iya, MPASI juga sangat membantu dalam membentuk status gizi yang baik pada anak. Oke, jadi dari pemberian MPASI ini sangat mempengaruhi status gizi anak ya kak ya. Oke, selain dari MPASI, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi status gizi anak kak? Tentu saja ada faktor lain yang mempengaruhi status gizi anak tersebut. Contohnya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pengetahuan, faktor ketersediaan pangan di rumah tangga, dan ada pula faktor yang lain yaitu pernikahan dini. Oh, pernikahan dini bisa mempengaruhi ya kak status gizi anak. Bagaimana tuh kak pernikahan dini bisa mempengaruhi status gizi anak? Kenapa pernikahan dini itu juga menjadi salah satu faktor mempengaruhi status gizi? Karena jika seseorang melakukan pernikahan dini, otomatis pengetahuan juga masih sangat kurang tentang gizi pada saat hamil. Nah, pada saat ibu hamil itu mengalami kek, otomatis dia juga akan bisa melahirkan anak yang BBLR. Nah, anak yang BBLR itu juga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi status gizi anak tersebut. Jadi berkaitan ya kak antara pernikahan dini, pengetahuan ibu, status gizi ibu dengan status gizi anaknya nanti. Nah, dari hasil penelitiannya kakak, apakah ada saran yang ingin kakak sampaikan untuk memperbaiki status gizi bayi nantinya? Nah, untuk saran yang akan saya berikan yaitu kita harus melibatkan pemerintah dulu nih, pemerintah terkait untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sih pentingnya pengetahuan dalam memberikan sikap yang baik dalam pemberian MPASI pada anak tersebut. Karena jika pemberian MPASI-nya itu juga baik, maka otomatis akan mendukung status gizi yang baik. Nah, untuk
remaja-remaja juga nih yang ingin melakukan pernikahan dini, sebaiknya dulu sih ditunda dulu ya. Apalagi jika status gizinya itu juga masih tidak bagus atau masih lingkar lengan atasnya itu masih kurang. Nah, sebaiknya itu diperbaiki dulu status gizinya agar pada saat hamil itu tidak menjadi ibu hamil yang kek, karena kek itu juga akan mengakibatkan melahirkan anak yang BBLR, karena anak yang lahir dengan BBLR itu juga akan mengakibatkan masalah gizi pada anak tersebut. Oke sahabat, jadi itulah topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pemberian MPASI pada anak 6-24 bulan oleh narasumber kita. Jadi pemberian MPASI itu hanya dilakukan 6-24 bulan, tidak boleh lambat dan tidak boleh terlalu cepat, harus pas 6 bulan sampai 24 bulan. Nah, dalam pemberian MPASI juga perlu kita perhatikan 4 syarat serta ketentuan-ketentuan dalam pemberian MPASI. Dalam ketentuannya ini perlu kita perhatikan juga umur dalam memberikan MPASI, karena pemberian MPASI itu secara bertahap. Nah, oke sahabat, itulah podcast kita pada pagi hari ini terkait dengan pemberian MPASI. Nah, bersama saya Wilna Astri dan narasumber kita Kak Nurul Hikmah undur diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Obsesi selanjutnya. Bye bye.